di waktu apapun anak yang telah balik dia harus minta izin, gitu ya. Ini di kamar khusus berarti ya, di kamar khusus. Meskipun kamar ibu kita yang sudah sepuh, sudah tua. Kadang kan ada kamar mbah-mbah kita yang sudah sepuh, ya kan kita kasih kamar sendiri, nenek kita gitu ya, ibu kita orang tua yang udah sepuh. Baik di kamar orang tua yang udah sepuh, udah tua renta gitu ya, kan kita juga harus melihat beliau gitu ya. Tetap harus meminta izin gitu ya di 3 waktu aurat tadi. Ini seperti itu. Atau anak yang sudah balik ya minta izin terus ya, nggak harus di 3 waktu aurat minta izin terus gitu. Oke, ini di dalam kehidupan khusus wanita-wanita itu hidupnya harus dengan sesama muslimah, kayak dengan ibunya, dengan kakak adik perempuannya, atau boleh dengan mahramnya gitu ya, kayak saudara laki-laki mahramnya, ibu bapaknya, ya. Dia boleh menempatkan tubuh melekat aktivitas biasa lah ya aurat dalam rumah. Nah, kita bahas mahram ya. Kita belum bahas kehidupan umum ya. Kita bahas mahram dulu. Nah, mahram ini apa? Maka mahram itu bukan muhrim. Jadi hati-hati. Ada orang, bukan muhrim, bukan. Muhrim itu orang yang berihram gitu ya. Berihram gitu ya. Aktivitas haji ya. Tapi kalau mahram itu adalah ya di dalam surah An-Nur ayat 31 disampaikan di sini bahwa eh Wakulil mukminati yaghudduna min absorihinna ya. Dikatakan kepada orang-orang wanita mukmin ya, dia disuruh untuk menundukkan pandangannya dan kemudian yudbina zinatahunna dhuhran minha, apa ya, nutupi apa yang biasa nampak dirinya gitu ya, walayadorina bi khumurihinna, memakai khumur. Khumur tuh kerudung ala juyubina sampai ke dadanya gitu. Ini kalau disebut kerudung kalau sampai dada ya. Kalau nggak sampai dada disebut bukan khumur, nggak berkerudung itu sebenarnya ya. Wala yubdina zinatahuna li bu'ulatuhuna abaina wa aba bu'ulatahuna au abnahina. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya dia boleh menampakkan auratnya sehari-hari kepada bapaknya yaitu kakeknya gitu ya. Kemudian kepada saudara laki-laki mahramnya, kemudian kepada cucu laki-lakinya gitu ya. Nah, itu atau kepada perempuan sama perempuan gitu ya. Nah, ini adalah mahram-mahram ya, yang ada di dalam Islam. Sehingga interaksi pria dan wanita yang bukan mahram di kehidupan khusus hukumnya haram. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kalau dalam Islam kan ada kehidupan umum, ada kehidupan khusus. Sedangkan sekarang dengan teknologi ada kehidupan dunia maya. Nah, hukumnya gimana? Kehidupan dunia maya, dumai gitu ya. Apakah kehidupan dunia maya itu kemudian bisa disebut dengan kehidupan umum dan kapan disebut dengan kehidupan khusus? Nah, maka kita harus paham bahwa interaksi di dunia maya itu kan interaksi yang baru muncul di teknologi sekarang. Di masa Rasul kan nggak ada. Meskipun teknologi itu ada di masa sekarang, tapi bukan berarti nggak bisa dihukumi dalam Islam. Karena realitasnya Islam itu turun dengan hukum yang keumumannya itu mampu menjangkau semua bentuk teknologi. Salah satunya adalah interaksi di dunia maya. Maka kalau seandainya teman-teman nih ya punya media sosial Instagram, Facebook, teman-teman menanggapi Instagram, Facebook di komentar umum gitu kan. Selama komentar itu bukan komentar yang kemudian melanggar syara atau ada unsur syahwat ataupun jinsi ya, menunjukkan zina mata, zina hati dan sebagainya, maka mengomentari status lawan jenis gitu ya dengan sesuatu yang bermanfaat, ingat ya, bermanfaat bukan modus ya, maka hukumnya masih boleh gitu ya. Misalnya Palestina, kita komentar, naudzubillah, astagfirullah, ya Allah, semoga Allah segera menolong orang-orang Palestina. Boleh gitu ya. Karena kan itu komentar-komentar yang mensupport untuk ya kita harus bareng-bareng nih mengopinikan nih Palestina diserang kembali. Padahal katanya gencatan senjata, baru berapa hari sudah diserang gitu ya. Betapa gencatan senjata itu
bukanlah solusi gitu ya, Dok, ya. Boleh gitu ya. Karena itu hal yang umum, perbicaraan umum gitu kan. Tapi ketika modelnya adalah DM, chat pribadi, maka ini adalah ruang khusus, hayatul khos. Nah, dalam hayatul khos ini, maka ada dua hukum. Yang pertama adalah kalau ada hajat syar'i. Hajat syar'i itu misalnya dia seorang dokter. Kemudian kita DM. Wah, dokter saya mau nanya nih, hukum penyakit ini bagaimana ya? Harapannya biar di-read gitu ya. Kalau di komen kadang nggak di-read, biar dibalas atau kita malu dengan yang kita tanyakan waktu di umum. Kita ada hajat syar'i, boleh hukumnya. Kita chat pribadi. Tapi kalau sekedar Assalamualaikum, mau kenalan tempatnya di mana, atau Assalamualaikum, saya suka sekali dengan ceramahnya Pak Ustadz, atau saya kagum sekali dengan Anda, hukumnya haram, karena nggak ada hajat syar'i, kebutuhannya apa, gitu ya. Kan begitu. Makanya hajat-hajat syar'i, apa yang dikategorikan hajat syar'i yang sehingga membolehkan interaksi pria dan wanita? Nah, ada beberapa hal ya yang diizinkan. Yang pertama adalah di dalam pembahasan topik-topik terkait kebutuhan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah topik-topik eh, masalah pendidikan. Misalnya dengan dosen, karena ada urusan kuliah. Pak, kapan ini saya direvisinya selesai gitu ya, saya biar bisa cepat nyelesain skripsi saya. Boleh, ya kan, ke DM pribadi. Atau yang kedua, yang ketiga adalah dalam urusan pekerjaan, akad ujroh, akad em, apa namanya sewa menyewa jasa, misalnya urusan ini boleh ya. Tapi kalau nggak ada hajat syar'i seperti itu, hukumnya nggak boleh gitu ya, haram. Modus tadi saya bilang. Oke ya, itu di kehidupan khusus. Kemudian di kehidupan umum ya, apa yang nggak boleh dilakukan? Yang nggak boleh dilakukan di kehidupan umum itu adalah satu, menampakkan aurat. Aurat perempuan itu wajib tertutup. Ya, karena memang di dalam Islam perempuan itu wajib menjaga kehormatan, dan cara menjaga kehormatannya itu sudah ditentukan oleh Allah pencipta. Di dalam Quran surah Al-Ahzab 59 ya kan, pakai gamis tadi. Dan yang kedua adalah pakai khimar atau kerudung. Itu Allah ya, An-Nur ayat 31. Nah, yang menentukan ini Allah. Sehingga kalau yang menentukan Allah, gitu ya, dan di situ ada celaan bagi orang yang nggak menjalankan, maka kalau tidak melakukan hukumnya haram. Nah, luar biasanya karena wanita itu adalah punya wali. Sehingga ketika wanita, ada seorang wanita, dia masih dalam tanggung jawab walinya, sehingga ketika dia nggak menutup aurat, disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak hanya wanita itu yang akan dihisap berat atau masuk neraka, tapi juga walinya. Jadi bapaknya, suaminya kalau udah punya suami, anak laki-lakinya kalau punya anak laki-laki ya kan, paman kandungnya, kakak adik laki-lakinya, itu bisa jadi akan diseret oleh Allah di pengadilan kalau mereka semua walinya tidak menyuruh, memotivasi, meminta bahkan untuk perempuan-perempuan di dalam pertanggungan kewaliannya menutup aurat secara sempurna sesuai syariat. Jadi perempuan itu kalau berbuat dosa, yang dosa nggak hanya dirinya, tapi juga walinya. Karena punya tanggungan untuk membuat wanita ini solihah. Tapi kalau seandainya wanita ini jadi wanita yang solihah, dia bisa masuk pintu di mana saja yang dia inginkan, pintu surga, dan dia bisa mengajak orang-orang di dalam walinya juga ikut masuk surga. Karena dapat pahala dari kesolehan dia. Ingat ya perempuan ya. Oke, perempuan itu sebenarnya kalau punya anak perempuan tuh dikatakan itu adalah hadiah gitu ya. Kalau punya anak laki-laki kan ini sebagai tantangan gitu ya, karena kan punya tanggung jawab besar anak laki-laki. Tapi kalau perempuan itu hadiah. Yang hadiah ini bisa jadi ujian, bisa jadi malah juga menjadi apa namanya, pahala terbaik gitu ya. Kalau dia berhasil mendidik wanita ini wanita yang solihah. Begitu ya. Itu. Jadi yang pertama nggak boleh dinampain aurat, selesai. Yang kedua adalah di kehidupan umum, meskipun di bawah pohon, di masjid, di rumah sakit, di kafe, di mall, nggak boleh kholwat dan ihtilam. Kholwat itu kan berdua-duaan ya, kayak duduk
makan bareng di kafe, cowok cewek. Kan lagi di kafe, tempat umum. Ya nggak boleh, karena kan posisinya nggak ada hajat syar'i. Kemudian yang kamu itu di situ ada kebutuhan. Bahkan kalau ada hajat syar'i pun laki-laki perempuan kalau rapat, misalnya rapat pekerjaan, atau konsultasi sama dokter itu pun harus di tempat umum. Kayak kalau ruangan tuh ruangan yang terbuka, orang tuh bisa ngelihat. Bukan toh kemudian konsultasi sama dokter atau dosen gitu ya, konsultasi dosen, ruangannya tertutup satu ruangan toh itu nggak boleh. Ya, bayangkan pintu harus terbuka. Orang harus tahu, oh ini kebutuhan umum, bukan khusus gitu kan. Sehingga nggak ada di peristiwa dosen selingkuh sama mahasiswinya. Kayak sekarang ya, naudzubillah atau bidan, naudzubillah ya sama ininya dokter sama naudzubillah sekarang tuh ngeri-ngeri ya baik guru sama muridnya kan gitu. Jadi makanya nggak boleh kemudian itu nggak akan terjadi ya karena memang bagaimana aturan Islam itu luar biasa ya telah mengcover mencegah itu semuanya. Jadi nggak boleh kholwat, nggak boleh ikhtilat. Campur baur laki-laki dan perempuan misalnya buka bersama bareng, cowok cewek ya temen reuni gitu misalnya ya duduknya udah campur baur gitu ya. Nggak boleh dalam Islam ya, karena posisinya adalah berikhtilat, campur baur. Dan yang ketiga adalah di kehidupan umum, ya, selain untuk aurat, berikhtilat tidak boleh pandangan jinsi atau interaksi jinsi. Maksudnya harus gudul basor. Apa itu gudul basor? Nunjukin pandangan. Meskipun di tempat umum gitu ya, ada cowok ganteng, ya kan? Ya wanita pun juga kena hukum menundukkan pandangan gitu ya. Kayak artis Korea siapa gitu namanya. Siapa artis Korea ya? Yang lagi viral kena kasus sama Sairon itu siapa namanya? Saya paham Sairon tuh. Siapalah. Atau ini Lee Min Ho yang dikabarkan sama siapa itu artis perempuan yang cantik itu. Misalnya cantik banget kayak Lee Min Ho misalnya atau siapa siapa. Iya kita nggak boleh gitu ya ngeliatin terus gitu ya kita nggak boleh apa stalking dia dan sebagainya. Kenapa? Karena posisinya itu harus menundukkan pandangan baik di tempat khusus ataupun di kehidupan umum gitu ya. Tuh. Kemudian lah itulah yang dilakukan ya di kehidupan umum. Lalu interaksinya harus dijaga gitu ya, laki-laki dan perempuan. Guyonan, bercanda, yang sampai nggak ada tujuan, nggak bahkan kita nggak boleh loh berkomunikasi tanpa ada hajat sapi gitu ya. Bercanda guyonan sama supir bis, cekikikan gitu ya sama misalnya temen cowok gitu ya. Bercanda itu nggak boleh sebenarnya, nggak adab, nggak ma'ruf gitu ya. Misalnya wah iya kamu ini ya kemarin ya nggak boleh ya karena bagaimanapun di dalam wanita interaksi Islam ya pria dan wanita diizinkan berinteraksi dengan ada hajat syar'i gitu ya. Kalau nggak ada hajat kebutuhan ya kalau pingin guyonan pingin akrab ya sesama perempuan lah, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ini juga Masya Allah loh, hukum Islam tuh mencegah adanya cinlok, cinta lokasi antara pegawai sama pegawai. Gitu kan banyak tuh perselingkuhan ya, yang dimulai dari bercandaan, guyonan, curhat-curhatan, merasa nyaman, akhirnya terjadi perselingkuhan gitu ya dan nah, inilah mekanisme Islam, kehidupan umum dan kehidupan khusus, sehingga menjaga kaum muslimin dari aktivitas bermaksiat dan aktivitas yang sia-sia. Mungkin seperti itu ya, di Erohmah, aku MC, 15 menit sampai jam 7, boleh tanya jawab jika dibutuhkan. Silahkan. Tabarakallah, jazakillah khair terhadap penyampaian materinya Safia. Ini banyak sekali ya yang telah disampaikan tadi dan saya harap, Rohmah harap teman-teman yang join pada hari ini bisa membuat catatan, resum, akan jadi bahan diskusi teman-teman terhadap lain yang belum join gitu. Jadi ilmunya tersampaikan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan boleh raise hand atau bertanya di kolom chat. Yuk bertanya, silahkan teman-teman.
dari peserta dulu mungkin ada pertanyaan, admin yang tanya. Baik, Ustazah, saya sampaikan ya pertanyaan dari admin. Mungkin ada pertanyaan titipan gitu ya dari teman SSC Semarang. Ustazah, admin mau tanya, kalau seorang anak perempuan angkat itu gimana ya berdasarkan auratnya Ustazah? Ke ayah angkat jadi ayah adopsi gitu, anak perempuannya diadopsi gitu. Jadi ke ayah angkatnya apakah nggak boleh buka hijab? Langsung saya tanya ya. Maaf, langsung saya jawab ya. Ini sambil ada pertanyaan lain. Ini menarik ya. Jadi kita lihat dulu ya. Beda ayah tiri sama ayah angkat. Ya. Kalau ada ayah tiri, ayah mertua sama ayah angkat. Mungkin saya langsung angkat tiga ya. Kalian terkait dengan mahram. Jadi ayah tiri, ayah angkat, atau ayah mertua. Ayah mertua. Kalau ayah angkat, maka dia tidak ada hubungan apapun dengan kita. Jadi kan nggak ada apa ya tali pernikahan dengan ibu kita, ya. Yang bisa membuat terjadinya mahram apa sih? Gitu kan kita cari tahu dulu. Oh, bisa terjadi mahram itu ketika satu adanya hubungan pernikahan. Misal suami itu kan bukan mahram kita, ya kan? Tapi ketika sudah ada pernikahan, maka jadi mahram karena ada hubungan pernikahan. Sehingga ayah sambung, ayah tiri gitu ya, maka dia akan menjadi ayah tiri kita abadi. Maksudnya ayah tiri kita mahram, mahram. Mahram kita karena dia pernah berhubungan badan dengan ibu kita dalam ikatan pernikahan. Nah, dalam ikatan pernikahan loh. Kalau naudzubillah ya ada berzina gitu ya, dengan orang tua berzina. Ya dia bukan mahram kita, wong di luar pernikahan. Tapi kalau di dalam pernikahan dia sudah ada hubungan badan suami istri gitu ya. Maka si laki-laki ini, bapak tiri ini menjadi bapak kita abadan mahram karena pernah pernikahi ibu kita dan pernah berhubungan badan. Sehingga nggak boleh ayah tiri, mantan ayah tiri cerai sama ibu kita, misalnya menikahi anaknya, anak sambungnya. Itu yang pertama. Ini hukumnya ya harus tahu dulu. Karena dia sudah, kecuali nggak pernah berhubungan badan, kemudian cerai. Kemudian menikahi anak tirinya, boleh. Karena nggak pernah sampai berhubungan badan. Ini dipahami dulu ya. Maka ketika sudah jadi mahram, maka boleh menampakkan aurat di dalam rumah, menanggalkan kerudung. Itu ya. Jadi yang pertama adalah karena ada ikatan pernikahan. Yang kedua adalah karena ada hubungan darah yang terjadi setelah menikah. Adik-adik, hati-hati gitu ya. Ada kasus kejadian di mana saat itu ketika ada yang saya menjelaskan hizab istima. Saya nggak ngisi hizab istima ini ya, bahwa saya menyampaikan bahwa seorang bapak yang anaknya lahir di luar. Jadi kayak muncul anak ini zigot ini tadi ya, di luar pernikahan yang sah. Jadi sudah hubungan badan sebelum menikah, jadi delalah gitu ya, sebelum menikah gitu kan. Maka bapaknya nggak bisa jadi wali. Kan bilang gitu kan saat itu. Nah, ini di bab perwalian ya ada. Kemudian suatu saat gitu ya, ada yang share ke saya, Ustazah, ya Allah gitu ya, saya ketika udah dengar dari Ustazah, saya langsung cek ke orang tua saya kan mau nikah gitu ya. Saya tanya orang tua saya menyampaikan bahwa ternyata, akhirnya jujur Ustazah, saya tanyain, saya tuh sebenarnya anak dibuahi dari sebelum menikah atau setelah menikah gitu ya. Akhirnya orang tua saya jujur bahwa saya tuh anak di luar menikah. Untung loh saya tanya loh setelah dapat materi ustazah. Kalau enggak gimana pernikahan saya ini enggak sah, jadinya zina. Iya. Karena apa? Karena bapak enggak di luar hasil pernikahan ya, yang dibuahinya anak itu enggak bisa bapaknya jadi wali dia. Bahkan dia enggak dapat waris. Gitu ya. Maka walinya bahkan binnya disebut itu bin kembali ke ibunya. Ya, ini hati-hati ya. Jadi kalau misal ada yang curiga, ibu bapakku menikah tahun ini misal gitu ya. Aku lahir kok ini gitu ya, kok terlalu cepat 4 bulan habis nikah kok aku lahir gitu ya, misalnya ya gak, dicek aja kan terkait pernikahan yang ini kalau seandainya salah nih ketika ijab kabul nggak sah gitu ya,
jadi malah zina hukumnya. Zina dengan pasangannya seumur hidup karena akadnya nggak sah. Padahal yang dosa, yang salah, maaf yang salah nggak anaknya, ini bapak ibunya yang nggak ngomong ke anaknya, kan gitu ya. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini terkait hukum Islam. Jadi pernikahan yang nggak barokah malah zina, ya. Nah, kembali lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi ikatan kedua itu adalah darah. Yang darah itu hasil dari setelah pernikahan, gitu kan. Sehingga dia ikatan mahram, mahram kita, ya. Kayak bapak kandung kita, adik kandung dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah angkat. Nah, sedangkan misalnya ada orang bawa anak, gitu ya. Bahkan ini anak angkat loh misalnya, yang dia tidak orang ibunya nggak dikambil bapaknya yang sekarang gitu ya. Jadi kayak cuma dititip ke gitu ya. Kayak adik saya. Adik saya itu kodarullah belum dikaruniai momongan. Kemudian dia ngangkat seorang anak bayi gitu ya. Jadi anaknya. Saya bilang anak laki-laki kan bayinya itu. Saya bilang sama adik saya, ini anak laki-laki kamu angkat, ini bukan mahrammu. Meskipun kamu asuh sejak bayi. Tapi ketika nanti besar, tidak boleh dia ngelihat auratmu dan kamu lihat aurat dia, gitu kan? Karena posisinya bukan mahram. Jadi nggak boleh berdua tok sama si anak angkat. Bahkan boleh menikah. Kayak kasusnya Nazar sama Musdalifah ya. Ingat nggak penyanyi dangdut yang dulu sempat viral? Karena Nazar kan anak angkat gitu ya. Musdalifah kan ibu angkat gitu kan. Ini menikah. Hukumnya boleh gitu ya. Karena posisinya meskipun dirawat sejak kecil kan bukan mahram. Nah, maka dari itu akhirnya si anaknya adik saya itu saya susui. Jadi biar jadi mahram susuan gitu ya. Yang ketiga karena susuan ya, menyusui jadi mahram. Makanya kemarin ada bagi-bagi air susu 200 kantong gratis. Ya siapa mau yang viral itu loh. Itu haram hukumnya. Niatnya baik. Kan niat saya baik. Saya mau bagi-bagi di bulan Ramadan ya. Air susu saya kan melimpah banyak ruah gitu ya. Tapi caranya salah. Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia nggak mencatat siapa yang meminum air susunya. Karena ketika sudah ada yang minum air susu, ada anak susuan, sama-sama anak susuan dia, itu jadi mahram sepersusuan yang nggak boleh menikah. Kalau menikah berdosa. Sehingga dalam Islam itu ada nasab persusuan. Sehingga kalau ada yang bagi-bagi ASI gratis gitu ya, misalnya, saya kan mau nolong nih, ya dicatatlah namanya, alamatnya, BIN-nya, sampean. Dan disampaikan, yang meminum ASIku gitu ya, ini orang namanya ini semuanya keluarga besar. Nggak boleh menikah. Kalau terjadi pernikahan itu kan merusak nasab, nanti dosa hukumnya. Jadi niatnya baik, caranya salah, berakhir dosa. Itulah dalam Islam. Jadi nggak hanya sekedar niat, wah kan niatku baik, tapi kamu harus tahu hukumnya. Kalau nggak, setan bermain di situ, gitu ya. Jadinya malah dosa. Merusak nasab itu dosanya besar loh, begitu ya. Karena bisa sampai tadi yang harusnya haram menikah jadi menikah gitu jadi zina kan. Misalnya ada anak sama persusuan, saling persusuan sama persusuan menikah. Jadi zina kan. Naudzubillah min dzalik loh itu. Dosa itu ya. Nah, itu begitu. Jadi kembali lagi gitu ya, kalau angkat yang nggak disusui gitu ya, jika nggak ada maka ini hukumnya tidak mahram sehingga ya ya harus menutup aurat. Perempuan itu harus menutup aurat ketika sudah balik di dalam rumah kepada bapak adopsinya atau bapak angkatnya, kepada saudara angkatnya gitu ya. Dia harus menutup aurat. Lawang orang tua yang saling punya anak nih ada kasus ya di sekolah saya kan saya guru ngajar. Jadi ada orang tua murid ini, dia punya anak, istrinya meninggal. Dia menikah sama seorang wanita janda, udah bawa anak juga. Saling bawa anak. Yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan. Maka anak-anak mereka ini bukan mahram dengan anak satunya. Karena kan beda ibu, beda bapak kan gitu ya. Sehingga ini ketika sudah balik, itu harus saling menutup aurat. Dan bukan mahram, bahkan boleh menikah. Sehingga gitu ya, kedua anak ini harus diajarkan terkait dengan interaksi yang boleh dan nggak boleh, serta batasannya. Sampai kita ajarkan begitu, ini bukan mahram ya Pak, Bu, gitu ya. Sehingga nanti harus tutup aurat, kita udah balik gitu ya, ketika ini itu seperti itu. Karena ini anak sambung gitu ya, kayak kayak saling membawa gitu loh. Nah, hukum-hukum begini kan harus paham ya umat Islam ya, karena ini kan nggak diajarkan di perkuliahan seperti itu. Nah, ini Masya Allah, ini penting banget ya, informasi seperti ini, kelas-kelas begini. Karena kita hari ini suasana nggak Islami.
Dan pelajaran agama tuh cuma sekedar sholat, puasa, zakat, selesai ya selesai. Ini kan kurang gitu kan. Sangat kurang. Nah, itu Mbak Rohmah mungkin ya kalau jawabannya tadi soal. Jawab ya atas pertanyaannya. Ya, ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz terakhir dari Mahfiratur Rahmah. Saya tanya, setelah ini ada momen lebaran, biasanya ada jabat tangan sama keluarga. Misal sama sepupu laki-laki kan bukan mahram ya. Bagaimana sikap kita untuk menolak jabat tangan bukan mahram tanpa kita menyakiti perasaan mereka? Iya, jadi kita berarti kan di sini membahas hukum jabat tangan, gitu ya. Nah, maka kita harus ketika kita menghukumi sebuah aktivitas, kita harus paham dulu dalilnya, gitu ya. Karena kan orang itu bersikap karena ada dalil gitu ya, untuk menentukan halal haram. Gitu. Bukan karena sekedar perasaan itu. Aku kalau apa namanya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman, makanya menurutku haram atau kayaknya sopan santun menurutku halal gitu ya. Ya bukan itu gitu ya, tapi karena eh, hukumnya dalilnya seperti apa gitu. Maka kalau terkait dengan jabat tangan, kita harus paham di dalam jabat tangan itu memang ada musyafahah gitu ya. Bahasa Arabnya jabat tangan itu adalah musyafahah. Di dalam jabat tangan, ya kita harus paham dulu ya. Memang di dalam pendapat Imam Syafi'i gitu kan, di mana persentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya terkena kulit itu kan membatalkan wudhu ya. Tapi berbeda dengan kemudian jabat tangan. Jabat tangan itu memang ada dua dalil, ya. Dua dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat. Pertama, Rasulullah menyentuh tangan perempuan yang tidak halal. Bukhari Muslim. Kemudian Aisyah berkata, tidak demi Allah. Tidak pernah Rasul itu menyentuh tangan wanita asing. Hanya ia ambil baiat ya mereka. Nah, begitu ya. Jadi hadis ini sama-sama menyentuh tangan perempuan asing kan begitu. Menunjukkan bahwa lebih baik ya bara api yang panas daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ada dalil begitu juga kan ya. Kita pernah dengar seperti itu. Nah, itu pendapat pertama. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa hukum mufasohah ya tadi ya itu adalah haram. Karena apa? Karena musyafahah kok mufasohah. Musyafahah itu haram karena ada dalil tadi. Yang kedua, ternyata ada dalil loh yang menunjukkan bahwa Rasul pernah memegang tangan perempuan. Ini diriwayatkan oleh Ummu Atiyah ya. Nah, pada saat itu kan kita harus paham bahwa Aisyah itu jarang mengikuti Rasulullah SAW pada saat berbaiat, pada perkara-perkara politik gitu ya. Ada saat Aisyah tahu, ada saat Aisyah nggak tahu gitu ya. Nah, saat itu Ummu Atiyah ya, dia menyampaikan, kami, dia yang berbaiat sendiri loh kami. Loh. Ini sahabat sahabiah ya, Ummu Atiyah itu sahabiah terkenal juga. Kami telah membaiat Rasulullah. Dan beliau membaca kepadaku, jangan kalian menyekutukan Allah dan melarang kami melakukan nihayah. Nihayah itu kayak histeris gitu ya. Jadi kalau di Arab itu ada budaya. Kalau ditinggal meninggal orang yang berjasa atau orang disayang, mereka itu meratap atau nihayah. Histeris kayak mukul-mukul badannya sendiri gitu ya. Kayak merasa ikut berkabung banget, sedih begitu. Namanya nihayah. Nah, maka Rasul menyampaikan melarang kami melakukan nihayah karena ada seorang wanita dari kami yang menggenggam tangan Rasul, kemudian melepaskannya dari jabatan dan berkata kepada Rasul, seorang perempuan telah membuatku bahagia dan aku ingin membalas jasanya dengan nihayah. Sebelum aku berbaiat dengan wahai Rasul begitu. Akhirnya dia nihayah dulu. Habis nihayah dia balik lagi ke Rasul, kemudian berbaiat kembali dengan Rasul. Nah, hadis ini disampaikan kan seorang yang berjabat mufasohah tadi
kalimatnya mufasohah, kemudian dia menarik. Nah, menarik di sini berarti kan dia sudah bersentuhan, sudah jabat tangan, mau baiat itu kan jabat tangan gitu ya. Nah, maka menggenggam kata kobaldo, nah ini di dalam hadis tadi kan ada kata kobaldo, itu artinya dalam kamus bahasa Arab itu menggenggam dan melepaskan kemudian. Nah, ini secara tersurat, tersurat loh, nggak tersirat loh. Tersirat itu kan makna lain ya, kayak kita cari sendiri tafsirnya. Tapi kalau tersurat itu dengan jelas, jelas tersurat, tertulis gitu ya, bahwa wanita itu memegang tangan Rasul, lalu melepaskan tangannya dari Rasul karena mau nihayah dulu. Maka dari hadis ini secara mantuk, tersurat, dan mafhum tersirat, Rasul melakukan baiat. Di dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Nizamul Ijtima' fil Islam, halaman 57 sampai 58 dan halaman 71 sampai 72. Di situ dijelaskan secara jelas. Sehingga di sini ada dua hadis. Nah, kita harus paham dulu ya tingkatan hadis, teman-teman ya. Jadi kalau Quran itu paling tinggi memang. Tapi kalau hadis itu ada tingkatan-tingkatan derajat hadis. Yang pertama adalah hadis qaulnya Rasul, perkataan Rasul. Yang kedua adalah af'al, perbuatan Rasul. Di dalam tingkatan hadis, kalau ada dua hadis bertentangan, pertama perkataan Rasul, qaulnya Rasul, yakni Aisyah. Aisyah pernah mendengar Rasul berkata tadi ya, lebih baik aku kena bara tadi ya dibanding memegang laki-laki yang bukan mahram. Kan qaulnya Rasul. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Rasul, af'al, Ummu Atiyah ngelihat langsung karena dia ikut berbaiat gitu ya. Maka di dalam tingkatan ulumul hadis yang paling tinggi adalah af'alnya Rasul, perbuatannya Rasul. Sehingga kalau dikatakan mana yang lebih kuat, mana yang lebih kuat dalilnya, kuat hukumnya, maka hadis af'alnya Rasul, bahwa Rasul pernah melakukan musafahah atau jabat tangan. Namun perlu diperhatikan bahwa mufasahah, musyafahah Rasul ini adalah musyafahah yang satu, tidak ada syahwat. Karena kan saat itu lagi baiat ya. Baiat itu kan kebayang masa di mana Rasul itu kan masa mencekam gitu ya, serius gitu kan urusannya politik. Jadi ini apa namanya? Ini urusan politik. Jadi nggak ada syahwat yang muncul di situ. Yang kedua adalah ada hajat syar'i yang diizinkan oleh syara. Karena ada kebutuhan berbaiat kan begitu. Jadi nggak ada syahwat. Yang kedua ada hajat syar'i gitu ya. Dan yang ketiga tidak toh kemudian boleh berjabat tangan salaman terus boleh memegang perempuan di area manapun. Karena nanti ada yang melintir. Oh, berarti boleh dong pegang perempuan di area manapun gitu ya. Ya kan sudah dijelaskan, tidak dengan syahwat, dengan hajat syar'i ada kebutuhannya, gitu kan? Fit tanpa dua hal itu ya nggak bisa boleh berciuman, bersentuhan, berpelukan, ya nggak boleh yang dengan yang bukan mahram kan begitu ya, udah jelas. Sehingga hukumnya apa kalau dari Ummu Atiyah tadi hadis perbuatan boleh bersalaman dengan syarat kita yakin nggak muncul syahwat. Jadi misal kalau saya Lebaran, ini saya ambil yang paling kuat ya dalilnya ya, bukan karena hawa nafsu, bukan karena pekiwuh, sopan santun enggak, karena paling kuat dalilnya. Seorang muslim kan begitu harusnya. Saya akan salaman dengan mbah-mbah saya yang bukan mahram saya. Kan ada mbah-mbah jauh. Kalau di Demak itu kan keluarga besar banget ya. Saking besar itu sak kampung tuh keluarga semuanya gitu ya. Kan sampai salaman tuh satu kampung salaman semuanya gitu ya. Bu mbah dari jauh, bu om dari jauh, pak ade dari jauh yang udah sepuh-sepuh ya saya salaman. Tapi sama anak laki-lakinya saya menghindar gitu ya. Saya gini aja. Kenapa? Karena usia-usia yang nggak jauh dari saya, bahkan lebih muda gitu ya. Dan jadi saya gini kadang, oh ya aku salah, mohon maaf lahir batin gitu. Tapi kalau sama mbah-mbah gitu ya, biasanya saya sopan sih salaman. Sama guru saya dulu yang udah sepuh, kadang ketemu ya kalau di Demak, karena saya dulu SMTS-nya Demak, ya saya salaman begini gitu ya. Jadi karena ada kebutuhan syarat, ada kebutuhan syarat dan tanpa jinsi, kita pastikan itu. Tapi kalau kita mau salaman nih sama teman aku nggak yakin nih nggak ada jinsi syahwat atau apa, atau saya takut dia nanti seneng di aku, ya udah gini aja. Mohon maaf lahir batin ya, gini. Orang sudah paham kok. Kalau kita udah gini itu berarti nggak mau sentuhan, gitu ya. Jadi posisinya kita sudah apa namanya, apalagi setelah COVID ya, kadang malah gini itu sudah oh ya salaman kan gini tok kadang ya anak COVID itu ya, ya itu sudah dimaklumi gitu ya. Jadi insya Allah mufasahah tadi ya hukumnya boleh
karena afalnya Rasul, hadisnya lebih kuat, dalilnya lebih kuat gitu ya, tapi dengan syarat. Satu, ya, tidak dengan syahwat, tidak dengan jinsi tadi. Yang kedua adalah ada hajat syar'i gitu. Baik, insya Allah itu jawabannya ya. Masya Allah udah jam 7 nggak keras. Anak saya sudah bangun. Ya, silahkan Mbak Atma. Sang penanya mahfiratul juga sudah cukup ya insya Allah ya. Belum saya tutup ya Ustazah. Mungkin ada closing statement dari Ustazah dulu. Ya, baik ya. Teman-teman, sebentar. Ya, teman-teman semuanya, kita harus memandang hukum Islam itu dengan pandangan iman ya. Kalau kita memandang hukum Islam itu dengan pandangan nafsu, syahwat, kepentingan ya, rasa enggan, berat gitu ya. Walhasil ya kita nggak akan sampai dengan maksud Allah gitu ya, dengan kebaikan Allah, dengan rahmat Allah. Kalau kita mau mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, maka pandang segala hukum Islam itu dengan pandangan ini adalah bentuk kasih sayang Allah, keimanan dengan pandangan iman. Sehingga kalau dengan kacamata iman, kita akan memandang hukum Islam itu dengan, oh ini jadi cita-citaku. Pakai kerudung, pakai hijab syar'i gitu ya. Ini cita-citaku gitu ya. Oh, interaksi yang syar'i ini cita-citaku. Aku harusnya menuju ke arah situ. Meskipun hari ini mungkin kita masih diuji dengan hal itu gitu ya. Mungkin ada yang masih berpacaran, kita tahu betul itu dosa. Mungkin masih ada yang berchat-chatan dengan lawan jenis, betul itu dosa, kita tahu gitu ya. Tapi ketika kita memandang hukum Islam dengan kacamata iman, itu menjadi cita-cita bahwa ada keinginan kuat, harapan, berstrategi bahkan untuk mulai sesuai hidup dengan jalan iman, dengan jalan takwa yang diridhoi Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita hidup nggak selamanya. Dan kita tahu kita wanita. Kalau kita bermaksiat, yang dosa nggak hanya kita, tapi wali-wali yang kita sayangi. Seperti itu. Sehingga semoga Allah rahmati kita, Allah jadikan kita wanita-wanita ahli surga yang membuat beruntung. Nggak hanya diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita, wali-wali kita juga menjadi orang yang beruntung karena kehadiran kita. Itulah orang yang kemudian barokah hidupnya ya. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, sehingga ziyadatul sa'adah, menambah kebahagiaan bagi dirinya dan sekitarnya. Insya Allah itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas penyampaian dan sesi diskusinya Ustazah. Insya Allah ya, kita akan tutup dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan alhamdulillah bersama-sama. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin sebelum tutup, teman-teman yang tadi ngerasum bikin catatan ya, bisa di-posting di sosial media, Instagram gitu. Dan tag juga Instagramnya @sscsemarang.id. Dan jangan lupa untuk pertemuan kedua besok, ini ya teman-teman, tepat waktu. Insya Allah kita akan membahas tentang halalkan atau tinggalkan, tentang ta'aruf, khitbah, dan walimah. Nah, ini Masya Allah, bahasan ta'aruf ini cukup menarik ya, teman-teman yang masih jomblo gitu. Dan juga ini teman-teman jangan lupa isi presensi ya, absen di kolom chat itu di Google Forms, karena nanti ada sertifikat juga di akhir. Jadi bagi yang mengisi absen full nanti dapat sertifikatnya. Baik. Insya Allah cukup dari saya selaku pembawa acara, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam perkataan selama memandu sesi pertama ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jazakumullah khair dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada hari di mana kamu satu saf berada di belakangku. Amini semua doa-doaku, cium tanganku
Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena Allah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku. Ku selip